Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya, Nailul Mutamimah, akan membahas tentang analisis peta kendali IMR pada studi kasus PT Petrokimia Gresik. Nah, di sini untuk data analisis saya mengambil 180 sampel dengan 3 variabel. Untuk variabel X1 itu H2O dan untuk variabel X2 sebagai mesh dan variabel X3 yaitu derajat putih. Selanjutnya, untuk langkah pengerjaan, di sini ada 5 langkah pengerjaan, yaitu uji keacakan data, uji asumsi distribusi normal, peta kendali IMR, diagram isi kawah, dan analisis kapabilitas proses. Yang pertama, pada uji keacakan data, di sini H0 sebagai data terambil secara acak, dan H1 data tidak terambil secara acak. Untuk H0 diterima ketika nilai p-value lebih dari alfa, yaitu 5%, dan tolak H0 ketika p-value kurang dari alfa. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi software Minitab 16. Nah, di sini didapatkan p-value pada clustering, mixtures, trends, dan oscillation itu lebih dari alfa, yaitu 5%. Maka gagal tolak H0 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data produk telah terambil secara acak. Untuk uji keacakan data pada variabel X2, di sini ternyata juga p-value lebih dari alfa, yaitu 5%, sehingga gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa data produk telah terambil secara acak. Dan untuk keacakan data pada variabel X3, di sini terdapat p-value yang lebih dari 5%, yaitu p-value pada mixtures dan oscillation, dan p-value kurang dari alfa 5%, yaitu pada clustering dan trends. Maka p-value pada mixtures dan oscillation gagal tolak H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa data produk telah terambil secara acak dengan p-value pada clustering dan trends kurang dari alfa, maka tolak H0. Yang kedua, uji asumsi distribusi normal. Nah, pada uji asumsi distribusi normal, di sini terdapat dihasilkan p-value-nya kurang dari 0,010. Nah, berdasarkan H0 dan H1, maka diperoleh nilai p-value sebesar 0,010 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak, yang artinya data tidak berdistribusi normal. Untuk uji asumsi distribusi normal pada variabel X2, di sini juga p-value kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak, yang artinya data tidak berdistribusi normal. Begitu pula dengan uji asumsi distribusi normal pada variabel X3, juga didapatkan p-value-nya kurang dari 0,05, sehingga H0 juga ditolak, yang artinya data tidak berdistribusi normal. Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu peta kendali IMR. Nah, di sini sudah melakukan asumsi peta kendali IMR, didapatkan untuk nilai tengah, untuk garis tengah pada individual value 3,820 dan dengan UCL 7,348 dan LCL 0,291. Dan untuk MR sendiri, di sini nilai tengahnya 1,327 dengan UCL 4,335 dan LCL 0. Nah, di sini pada MR terdapat out of control, yaitu pada titik
116, 117, 118, dan 180. Selanjutnya diadakan perbaikan pada peta kendali MR. Nah, perbaikan yang pertama di sini tetap ada out of control pada titik 9, 10, 11, 98, 59, 60, 61, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 pada peta individual value. Nah, di sini akan dilakukan beberapa perbaikan sehingga variabel sampai terkendali. Nah, di sini variabel sudah terkendali pada variabel X1. Selanjutnya, peta kendali IMR pada variabel X2. Di sini terdapat out of control pada titik 25, 59, 71 di peta MR. Selanjutnya akan dilakukan beberapa perbaikan sampai variabel terkendali. Nah, pada gambar di sini variabel sudah terkendali. Selanjutnya, diagram Ishikawa atau fishbone. Pada diagram Ishikawa, di sini produk clay putih kualitas rendah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitasnya rendah, yaitu faktor manusia, mesin, metode, dan material. Di sini faktor manusia disebabkan bisa jadi karena operator kurang teliti, operator belum berpengalaman. Pada penyebab material di sini bisa disebabkan karena pabrik bahan baku habis, terdapat unsur yang tidak dikehendaki dalam bahan baku, dan pada penyebab faktor mesin di sini kemungkinan karena setting mesin berbeda-beda, karena mesin rusak dan mesin terlalu lama. Dan pada faktor metode di sini disebabkan salah dalam pengaturan. Yang kelima yaitu analisis kapabilitas proses. Nah, di sini dilakukan kapabilitas proses dan didapat nilai CP-nya 21,9600. Karena 21,9600 lebih dari 1, maka proses kapabilitas dari data tersebut dikatakan sudah memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Dengan kata lain, performa proses dari produksi pupuk NPK Ponska dari clay putih sudah capable. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.